Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang bantuan pemerintah, yaitu bantuan tahun 2021 di mana akan mendapatkan 15 juta per kepala keluarga. Lalu bagaimana syarat dan cara mendapatkannya? Simak video ini sampai habis. Nah, bantuan 15 juta per kakak ini saya dapatkan informasinya dari Kementerian Sosial, di mana alamatnya adalah kemsos.go.id Rutilahu, yaitu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RS Rutilahu. Lalu di media ada juga diberitakan di kompas.com, fakir miskin dapat 15 juta untuk perbaikan rumah. Ini kriteria dan caranya. Jadi ini akan mendapatkan bantuan subsidi 15 juta per kakak pada tahun 2020. Apa itu rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau RS Rutilahu ini? RS Rutilahu merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni. Ini merupakan salah satu program dari Kemensos yang diperuntukkan untuk fakir miskin, yaitu melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Berapa besar bantuan RS Rutilahu ini? Masing-masing kakak akan mendapatkan bantuan sosial RS Rutilahu sebesar 15 juta rupiah per rumah. Lalu kriteria penerima bantuan RS Rutilahu apa saja? Bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah fakir miskin yang terdata dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Yang kedua, belum pernah mendapatkan bantuan ini. Yang ketiga, memiliki KTP dan KK. Serta yang keempat, memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah. Lalu selanjutnya syarat adalah kepala atau anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau bisa dikatakan dengan istilah lain memperoleh upah di bawah UMR. Kemudian yang nomor 6, kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin, seperti mendapatkan bantuan dari zakat atau raskin. Yang nomor 7, tidak memiliki aset lain. Apabila dijual, tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan, kecuali tanah dan rumah yang ditempati. Lalu yang ke-8, kriteria penerima bantuan RS Rutilahu ini adalah bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut selama minimal 5 tahun setelah mendapatkan bantuan RS Rutilahu dari Kemensos. Jadi rumah ini tidak bisa dijual atau tidak boleh dijual setelah mendapatkan bantuan ini. Lalu kemudian bagaimana cara mendapatkan bantuan RS Rutilahu ini? Ini adalah alur yang harus dilalui saat akan ingin mengajukan bantuan dari RS Rutilahu ini. Sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa subscribe ilmubeton.com untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi adapun alur untuk mendapatkan bantuan ini adalah, yang pertama, bisa perorangan atau masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten. Jadi masyarakat atau lembaga sosial atau per individu perorangan mengajukan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima sesuai data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Setelah Dinas Sosial mendapatkan proposal, maka Dinas Sosial akan memverifikasi lagi proposal tersebut, calon penerimanya, dan membandingkannya dengan data-data terpadu penanganan fakir miskin. Sehingga setelah diverifikasi, maka Dinas Sosial Kabupaten akan mengusulkan proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi. Setelah hasil verbal dicek dan diverifikasi, maka Dinas Sosial akan
melanjutkan proposal beserta kelengkapannya ke Direktorat PFM wilayah 1. Ini dia tadi, jadi alurnya masyarakat ke dinas sosial memverifikasi, lalu kemudian meneruskan ke direktorat. Lalu selanjutnya yang keempat, Direktorat Penanganan Fakir Miskin wilayah 1 akan melakukan verifikasi dan akan mengusulkan proposal dinas tersebut ke dinas sosial kabupaten. Jadi Direktorat PFM wilayah 1 akan memverifikasi laporan dari dinas sosial kabupaten dan melakukan verifikasi. Setelah itu akan meneruskan lagi ke wilayah dinas sosial kabupaten. Jadi nomor 5 adalah Direktur Penanganan Fakir Miskin wilayah 1 akan menetapkan lokasi dan penerima RS Rutilahu. Kemudian Kepala Kabupaten akan tangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program. Jadi bila kita ulas dari awal lagi, yang pertama adalah masyarakat mengajukan proposal ke Dinas Kabupaten. Dinas Kabupaten akan memverifikasi data dari calon penerima RS Rutilahu, baik itu dari statusnya, dari lokasinya, dan dari data fakir miskin. Setelah diverifikasi, maka akan diteruskan ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Setelah di sini, maka akan dicek lagi, diverifikasi lagi, dan jika sudah disetujui, hasilnya akan disampaikan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten. Setelah ada SK penetapan dari Direktorat Penanganan Fakir Miskin, maka akan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten, dan Dinas Sosial Kabupaten akan mengeluarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program, sehingga alurnya setelah itu akan diberitahukan kembali ke masyarakat bahwa proposal yang diajukan berhak mendapatkan bantuan RS Rutilahu. Nah, demikianlah informasi tentang bantuan subsidi RS Rutilahu ini. Referensinya didapatkan dari kemsos.go.id, Rutilahu, dan kompas.com. Jadi jangan lupa subscribe Ilmu Beton untuk mendapatkan informasi terbaru. Selain itu, untuk melihat informasi ini bisa dilihat juga di ilmubeton.com. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.